Di balik kesejukan hutan dan bebatuan yang lembab, ada satu makhluk kecil yang sering kita lewati tanpa sadar. Warnanya hijau, halus, dan hidup menempel di permukaan pohon, tanah, ataupun batu. Dialah lumut daun, tumbuhan sederhana yang mempunyai peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pertama-tama kita kenalin dulu yuk, apa itu lumut daun, di mana saja mereka tumbuh, dan apa saja peran mereka di ekosistem. Lumut daun atau Bryopsida termasuk ke dalam kelompok Bryophyta bersama lumut hati dan lumut tanduk. Namun, lumut daun adalah kelompok yang paling banyak dan paling berkembang. Ada lebih dari 12.000 spesies di dunia dan ribuan diantaranya dapat kita temukan di Indonesia. Lumut daun dapat disebut juga sebagai tumbuhan non-vaskular, yang artinya mereka tidak mempunyai pembuluh angkut seperti tumbuhan tingkat tinggi. Untuk dapat bertahan hidup, lumut daun menyerap air dan zat hara langsung dari permukaan tubuhnya. Struktur tubuhnya yang sederhana, yaitu terdiri dari rizoid untuk menempel pada substrat, batang semu, dan daun semu kecil yang tersusun rapat membentuk koloni hijau lembut. Lumut daun dapat tumbuh dan menempel di berbagai tempat atau dapat disebut juga dengan substrat, seperti batu, tebing, batang pohon, hingga tanah lembab di hutan. Mereka dapat juga dikenal sebagai tumbuhan pionir. Hal ini karena mereka mampu hidup pertama kali di tempat yang tandus dan dapat membantu untuk membentuk lapisan tanah yang baru. Lumut memiliki kemampuan yang luar biasa. Pada saat kondisi yang kering, lumut dapat beristirahat sementara, dan ketika air datang, mereka kembali hidup. Menariknya, lumut juga dapat dijadikan sebagai bioindikator, yang artinya mereka dapat menunjukkan seberapa bersih atau tercemarnya udara di suatu tempat. Karena tubuhnya yang tipis dan tidak mempunyai kutikula, lumut daun mudah menyerap polutan seperti sulfur dioksida atau SO2 dan logam berat lainnya langsung dari udara. Semakin tinggi kadar polutan, semakin sedikit pula spesies lumut daun yang dapat bertahan. Salah satu lokasi yang menarik untuk menemukan lumut daun adalah kawasan Candi Gedong Songo yang terletak di lereng Gunung Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Dengan vegetasi yang berlimpah serta udaranya yang sejuk dan lembab, membuat kawasan ini menjadi tempat yang ideal untuk mempelajari keanekaragaman lumut daun. Nah, sekarang kita bahas yuk bagaimana cara mengambil sampel lumut daun yang benar di lapangan. Mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya teknik pengambilan yang tepat itu sangat penting loh teman-teman, supaya struktur lumut daunnya tetap utuh dan data yang kita dapat bisa akurat. Pertama, siapkan alat sederhana untuk mengambil sampel, seperti cutter, gunting, dan tali rafia. Peralatan lainnya yaitu alat ukur lingkungan seperti luxmeter yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya, lalu ada hygrometer untuk mengukur kelembapan udara, termometer untuk mengukur suhu di sekitar lokasi pengambilan sampel, dan soil meter yang berfungsi untuk mengukur kondisi fisik tanah seperti pH atau keasaman, kelembapan tanah, dan kadang juga suhu tanah. Untuk menyimpan sampel, gunakan amplop kertas. Jangan menggunakan plastik supaya lumut daun tetap kering dan tidak berjamur. Langkah awal yaitu mengamati lingkungan sekitar dan menentukan area atau stasiun yang akan diambil sampelnya. Pilih area yang mewakili kondisi lingkungan yang berbeda, misalnya area yang terbuka dan lembab. Untuk mengambil lumut daun, gunakan cutter atau spatula tipis dan congkel perlahan dari substratnya. Pastikan bagian bawah lumut daun ikut terambil, termasuk rizoidnya, supaya strukturnya tetap utuh. Kalau tumbuh di batang pohon, ambil secukupnya, jangan terlalu banyak, dan jangan sampai merusak kulit pohonnya. Selanjutnya pindahkan lumut daun ke dalam amplop, lalu beri label lengkap seperti lokasi atau stasiun titik pengambilan, tanggal, jenis substrat, dan ketinggian tempat. Label ini akan sangat membantu saat melakukan identifikasi di laboratorium nanti.
Selain mengambil sampel, penting juga untuk mendokumentasikan posisi dan kondisi tempat di mana lumut daun tersebut tumbuh, termasuk foto, suhu udara, kelembapan, dan intensitas cahaya. Data ini dapat membantu kita untuk memahami faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan lumut daun di lokasi tersebut. Proses identifikasi lumut daun dapat dimulai dengan pembersihan sampel dari kotoran dan material lainnya. Pengamatan karakteristik spesies lumut daun dapat dilakukan dengan menggunakan mikroskop stereo yang berfungsi untuk mengamati struktur morfologi, serta mikroskop binokuler dan optilab untuk mengamati bagian anatomi seperti bentuk daun, susunan sel, dan struktur kapsul sporanya. Setiap spesies lumut daun mempunyai ciri khas dan tingkat toleransi yang berbeda terhadap lingkungan. Itulah mengapa mempelajari lumut daun itu dapat membantu kita untuk memahami kondisi ekosistem. Lumut daun mengajarkan kita tentang kesederhanaan dan ketahanan. Mereka yang berukuran kecil, lembut, dan tak bersuara, tetapi diam-diam bekerja menjaga keseimbangan ekosistem. Dari makhluk kecil inilah kita belajar bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal-hal yang terlihat sepele.